Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Sampai ayat yang ke-50 ya, surat Al-Qamar ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وكل صغير وكبير مستطر. ngawur syai'in untuk tambah syai'in. وكل صغير. Ayo bareng-bareng. وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. Musta-ta-po. Jadi ta ada sedikit hamesnya. Ta-po. Mustapor. Musta-ta-po. Ta-po. Ya. Harus bisa dibedakan antara bacaan ta dan po. Tidak, sangat berbeda. Mustapor, ta, po. Nek kowe engko gak mbok bedakno ya artine lain ngono.
Mustaqor. Monggo sana. Wa kullu saghi mencucu wa kullu saghirin wa kabirin mustaqor. Tator. Tator. To. Monggo sana. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Fi maq'adi dal qalqalah ya. Fi maq'adi sid di situ ada zal yang disukun. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Roknya wakafnya dibaca tarqiq muqtadir. Kalau ra sukun jatuh setelah harokat dhammah dan fathah maka dibaca tafkhim tebar sambil kayak masyarakat nah itu begitu. Kalau jatuh setelah harokat kasrah maka dibaca ir tipis ya. Fi qaf ya, qaf itu tidak sampai masuk di tenggorokan ya. Dia itu berada di depan mulut tenggorokan. Jadi usahakan jangan sampai nyekluk, tapi mantul. Ngantem ning mulut tenggorokan tapi balik meneh. Mak. Nah, ngono. Aja sampai mak. Nah, itu berarti udah masuk di sini. Itu enggak benar itu. Mak. Nah, fi mak. Nah, jadi dia itu berada di depannya ya. Jadi di paling atasnya tenggorokan itu ada makhraj namanya ghin sama kha. Kamu coba ghin sama kha itu kan berada di pas mulutnya tenggorokan, pas di berada di mulutnya. Ghin gha ghi ghag kha. Lah, qaf itu di depannya. Qaf. Jadi dia tidak masuk di tenggorokan. Itu. Fi adi ain itu masuk lagi di tengah-tengah sini. Ain ha itu di tengah. Paling atasnya itu adalah kha dan ghain. Kha khi khu khakh khali khakh na minal mukhni makhikhan khali kha. Ngono. Qaf enggak masuk, kaf juga enggak masuk ya. Qaf adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Monggo. Ayo semangat. Baca bareng keras. Kurang keras semuanya. Ayo yang di belakang itu, cah perempuan itu. Baca yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna, wa ma lan ora perintah, wa ma amruna lan ora perintah sapa ingsun li syai'in maring suwiji-wiji nuridu kang ngarepake sapa ingsun. Nuridu kang ngarepake sapa ingsun wujuda ing wujudu syai'. Wujuda ing wujudu syai' illa kejaba marratan ambalan wahidatan kang siji.
illa marratan wahidatun kang siji. Kalam khil basori kaya sak cumlerete peninggal. Kaya sak cumlerete peninggal fisurati ing dalem enggali. Jadi wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Jadi Allah nyiptakan sesuatu itu ya kalamhil basar tek ngene wis dadi nek Gusti Allah kersa. Makanya Rasulullah SAW itu digambarkan Isra Mi'raj ya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Rasulullah jalan sampai langit sangat cepat, ya sangat cepat. Di dalam kitab Maulid diriwayatkan tempat tidurnya namanya Hijr Ummi Hani itu belum dingin. Berarti sangat cepat sekali kecepatan Rasulullah SAW naik ke Sidratil Muntaha. Seret, sebaliknya terus dapat perintah sholat. Ya Allah harus menghendaki apa wae iso terjadi. Fi surati ing dalem huwa utawi marratan atau wahidatun iku qaulu kun dawi kun fayakun kun ana sira fayujadu mongko den temokno apa sik ngoten niku. Ini pernah iku apa waktu perang Khandaq ya, ketika orang-orang Islam Kanjeng Rasulullah itu dikepung tentara Ahzab, tentara koalisi gabungan orang-orang kafir Quraisy ya. Ditambah dengan orang Yahudi, orang Romawi yang mereka berkoalisi ingin menyerang kota Madinah. Itu kan sampai pernah itu umat Islam di kota Madinah terisolasi karena memang kota Madinah itu dikelilingi oleh Khandaq. Bekas-bekas Khandaqnya sekarang masih ada benteng itu. Jadi namanya Salman Al-Farisi itu ahli strategi perang dari Persia atau dari Iran itu ditanyai pendapatnya oleh Rasulullah. Salman, nek cara ning kono ning gone Iran kono nek wong perang awak di pasukannya sedikit diserang oleh ribuan bahkan puluhan ribu pasukan, kita kalah jumlah. Bagaimana caranya ya Salman itu? Maka Salman bilang, ya Rasul ya biasanya kalau saya di seluruh kota ini dikelilingi parit ya Rasul, dikelilingi kali ya, panah yang terbaik nggak bisa nyebrang, kuda yang terbaik nggak bisa loncat. Itu nanti gitu. Itu strateginya secara manusiawinya. Tapi dalam riwayat ternyata bukan seperti itu ya. Ya tentunya Rasulullah itu kan manusia yang dipilih oleh Allah menciptakan menjadi Rasulullah itu. Ya tentunya ya nggak mungkin lah kalah sama akalnya Salman Al-Farisi. Ya akhirnya ditolong oleh Allah. Ya awet dingin ini rasa bingung-bingung kok ditolong mbek Gusti Allah. Ya memang benar ya. Jadi ketika orang-orang Madinah, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, Zoroaster Majusi itu gabung jadi bersatu walaupun mereka berbeda agama di zaman itu untuk melindungi kota Madinah dari serangan tentara Ahzab. Tentara Ahzab itu tentara koalisi gabungan orang-orang yang memusuhi Nabi. Itu. Ya ada yang Yahudi memusuhi Nabi, ada yang membantu Nabi, ada Nasrani yang memusuhi Nabi, ada yang membantu Nabi, itu yang terprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya kota Madinah setelah jadi paritnya ya terisolasi, tidak bisa kemana-mana, akhirnya sampai kekurangan makanan itu. Ya ini tadi, tapi ada Rasulullah ya. Sampai suatu ketika itu Rasulullah kan seorang sahabatnya kasihan pada Nabi, ya Nabi, ya, engkau sudah berhari-hari tidak makan daging ya Nabi, ya, silahkan datang ke rumah saya, tapi saya minta tolong jangan bawa sahabat yang banyak karena saya masak sedikit tok. Akhirnya oh ya nggak apa-apa. Rasulullah datang ke rumahnya,
ke rumahnya sahabat tersebut. Tapi ternyata yang dibawa Nabi itu banyak sekali. Udahlah nggak apa-apa. Jadi ketika belangannya atau pancinya itu dibuka, ya Nabi cuma ada 4 kaki saja ya Nabi. Setelah 4 kaki dikeluarkan, dibuat makan, insya Allah masih ada satu lagi tadi, di apa namanya, di dalam pancinya itu masih ada lagi. Nah ini Rasulullah menunjukkan mukjizatnya ya. Dibuka. Kalau andai kata Rasulullah bilang ada lagi, ada terus. Ya itulah yang diberikan Allah Ta'ala mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kauniyah beliau bisa mengadakan sesuatu yang dikehendaki Allah, karena Allah sudah memberikan hak penuh kepada Rasulullah. Ya mukjizat itu hak penuh yang diberikan Rasulullah, segala macam kemampuan yang di luar kemampuan manusia. Nah, itu. Seperti Rasulullah pernah mengeluarkan air dari telapak tangannya. Seperti Rasulullah ya, memegang pohon-pohon yang rantingnya patah itu dipegang rantingnya kembali lagi itu. Jadi itulah Rasulullah ya, kun fayakun, seperti Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu. Itu sudah hak wewenang Allah Ta'ala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu, ya Allah, kalau ada hewan sakit dilewati Rasulullah, hewannya sembuh. Kalau ada rumput yang mati dilewati Rasulullah, itu rumputnya hidup lagi. Nah, itu. Makanya Nabi Khidir alaihissalam, gitu. Nabi Khidir itu nabi yang ciri khasnya itu, kalau ada seorang manusia lewat di tumbuh-tumbuhan rumput itu kok kering, diinjak orang itu kok rumputnya hidup, ya itu Nabi Khidir, gitu loh. Ya Allah, itu. Ya itu ada batu diduduki Nabi itu berubah menjadi hijau, itu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itulah Nabi Khidir alaihissalam. Rasulullah juga begitu. Wah, Rasulullah mukjizat yang melebihi Nabi Khidir. Nah, itu begitu. Rasulullah itu kalau lewat ada ranting pohon kurma patah, itu rantingnya nyambung lagi, gitu. Bahkan jikalau memang ada orang yang lapar, pohon-pohon yang dilewati Rasulullah itu tiba-tiba masak dengan sendirinya, walaupun baru baru kembang, gitu lah. Nah, itulah mukjizat Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Innama amru yang besin utawi perkara ni Allah. Ida arotan alikane ngarepake sapa Allah sayan ing suwi-wiji. Ayakula ing ento dawuh sapa Allah lahu maring kun fayakun, kum fayakun. Kunono sira fayakun, mongko ana apa sik. Allah itu bisa nyiptakan dunia ini, galaksi semuanya dalam satu kedipan mata. Tapi kenapa Allah Ta'ala menciptakan bumi ini fi sittati ayyam, menciptakan pada hari Ahad, Isnain, Sulasa, Rabu, Khamis, Jumat. Kenapa di dalam waktu 6 hari dan pada hari ke-7 menciptakan cakrawala dan sebagainya. Ini mengajari kepada kita semuanya, umat manusia, kalau melakukan segala hal itu at-ta'ani, itu. At-ta'ani itu apa? Alon-alon. Ya sampean coba jahit baju itu, kalau pelan-pelan mesti bagus jahitannya. Iya enggak? Menjahit, ini coblos tanganmu gitu. Allah Ta'ala bisa menciptakan bumi ini dalam sekejap mata. Tek, 1 detik bisa. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengajari menciptakan bumi ini dalam waktu 6 hari? Ini mengajari umat manusia. Pada hari ini menciptakan bentuknya dulu, terus kemudian pada hari berikutnya menciptakan airnya, terus menciptakan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan hewan-hewannya. Jangan sampai seperti orang-orang ateis ya. Bumi dulunya tidak ada jadi ada. Loh, siapa yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan, iya enggak? Enggak mungkin lah sesuatu yang Tuhan itu tidak ada, enggak mungkin. Karena apa? Ya enggak mungkin loh. Bagaimana
Kalau orang-orang barat kan dulunya ini alam ini nggak ada, tiba-tiba ada. Loh, ya nggak mungkin, sangat mustahil. Karena apa? Karena kita sepele-sepele anak kecil. Benda yang ada di seluruh dunia ini pasti ada yang membuat. Iya nggak? Iya apa nggak? Ini berlaku hukum alam. Maka bagi orang yang bertauhid, tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi, di langit, di mana ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Itu adalah kehendak daripada Sang Khalik, pencipta yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang ateis bilang dulunya ini alam ini nggak ada, tiba-tiba ada. Lebih masa penciptanya segala sesuatu tidak ada? Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah. Umpama ini minyak gaharu, umpama tiba-tiba muncul dengan sendirinya, nggak mungkin lah. Pasti ada yang nyiptakan. Siapa yang nyiptakan? Ya mungkin pabriknya minyak gaharu ini dan sebagainya. Masa pencipta segala sesuatu ini tidak ada, yang namanya tidak ada, nggak mungkin. Maka segala sesuatu yang wujud di dunia ini segala ada yang nyiptakan, gitu. Apalagi alam semesta ini. Nah, pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, maka dia bilang dulunya tidak ada jadi ada. Lu pengong itu jenenge. Gitu betul. Berarti Tuhan itu namanya tidak ada, ya nggak mungkin. Pasti ada. Yang ada itu siapa? Allah. Allah yang maha menciptakan. Al-Khaliq wallah. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun ono sira fayakun mengkono ya. Maka itu penciptaan bumi ini selama 6 hari itu termasuk dinamakan ta'ani ya. Pelan-pelan ya. Karena at-ta'ani min fi'lillah wa ta'ajjalu min fi'lis syaitan. Jadi pelan-pelan itu pekerjaan Allah dan tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Walaqad ahlakna lan yakti teman-teman bos ngrusak sapa ingsun. Asya'akum ing pira-pira wong sak padane sira kabeh. Asbahakum tegese pira-pira wong sak padane sira kabeh fil kufri yang dalam kekufuran minal umami saking pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat. Fahal mongko ana ta mim mudzakir saking wong kang ngalap pitutur iku maujud. Yang wong kang ngalap pitutur iku maujud istibhamu bi ma'nal amri. Iku istibhan bi ma'nal amri. Ai udzkuru tegese padha ilinga sapa sira kabeh. Wa ta'idu lan padha ngalapi tutur sapa sira kabeh. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suwiji-wiji iku fa'alu agawe apa sapa ibad hu ing syai' alibadu tegese pira-pira kawula iku maktubun kang den tulis fi zaburi ing dalem pira-pira kitab. Kutuba tegese pira-pira kitab. Kutubal hafadzati tegese pira-pira kitabe malaikat hafadzah. Wa kullu saghirin tawi saben-saben perkara kang cilik wa kabirin lan perkara kang gedhi minadzambi saking dosa abil amali utawi amal iku mustatarun den tulis mukatatabun tegese den tulis fil lauhi ing dalem kitab Lauhil Mahfuz. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, alam semesta ini, nanti bumi ini akan berakhir di tahun berapa, bumi akan bertabrakan dengan planet lain di tahun berapa, galaksi-galaksi akan saling hancur, itu sudah semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi makanya manusia ya intinya kalau rohnya dia masih ada di dalam badannya, ya dia harus tetap konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu hakikatnya perlu diingat. Ini mereka datang ke kiamat yang sebenarnya. Ya, paham ya?
manusia itu sebenarnya menuju kiamat dan kiamat yang berikutnya. Kiamat yang sudah ada di dunia itu apa? Ya kiamat sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Apa? Meninggalnya manusia. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, mulai zaman meliaran manusia udah meninggal. Itu namanya kiamat. Lah akan menuju kiamat yang kubro. Kubro itu seluruhnya. Kalau kiamat kecil ya mati itu dipanen sedikit-sedikit ya, oleh yang mempunyai tanaman ya. Ya makanya manusia itu ya seperti itu. Apa namanya? Manusia, kehidupan manusia itu ya seperti hamparan tanaman padi itu. Gitu. Padi itu ya mulai di benih ya. Itu proses perjalanan hidup manusia. Nah, itu. Makanya ada seorang waliullah yang bernama Sunan Kalijogo. Itu beliau menembangkan suatu syair, ya kehidupan manusia itu seperti padi itu. Lir ilir tandure wis sumilir. Itu mengisahkan tentang padi. Itu sudah ada di Al-Qur'anul Karim. Kehidupan manusia itu seperti zar, seperti padi, mulai dari dia perkara yang mati, ya. Perkara yang mati, biji yang mati, ya enggak? Biji itu kan enggak hidup, ya enggak? Dilemparkan ke bumi, tumbuhlah padi tersebut. Dari satu padi menjadi 7 bulir. Dalam satu bulannya ada 100 biji. Kemudian nanti bijinya jatuh lagi, jadi lagi. Dipanen, kalau panen kan, ya kalau kiamat kubro ya sudah dipanen semua, udah habis. Kiamat kubro namanya itu. Nah, kalau kiamat sugro ya gini nih, kayak ada apa misalkan gempa bumi ya, terus ada tsunami ya, mungkin sekarang ada apa ini, virus apa ini. Ya itu dipanen Allah Ta'ala sedikit-sedikit menuju panen yang sebenarnya. Nah nanti disitulah Allah Ta'ala akan menyortir manusia ya, seperti para petani ya, disortir, sing gabuk-gabuk buang, obong kan, sing apik-apik masukkan ke dalam lumbung gitu, masukkan ke dalam rice cooker, masukkan ke dalam tempat-tempat yang mulia, sing gak kanggu buang gitu. Begitu sortiran Allah Ta'ala. Kiamat itu menyortir manusia yang sebenarnya. Yang baik-baik akan dimasukkan ke tempat yang mulia, yang tidak baik akan dibakar sebagai apa nak cara kene apa jenenge brambut. Niku ngono. Innal muttaqina ing satune pira-pira wong kang takwa fi jannatin ing dalem surga. Basatina tegese pira-pira kebonan. Wanaharin lan bengawan telaga. Uridu den karepake bihi kelawan naharin apa aljinsu jinis. Wa quri'a lan den waca apa naharin bidamin nuni kelawan domainun. Ada yang membaca fi jannatin wa nahar. Ana sing maca fi jannatin wa nuhur. Ana sing maca ngono. Jami'an hal jamak ka asadin kaya lafat asadin wa usudin lan lafat usudin. Al ma'na utai manane kune hum ing satuhune anami inaum ing satuhune manungsa mutakin ya, mutakin ina maksudune mutakin iku yasrabuna padha minum sapa al mutakin min anhariha saing pira-pira bengawane jannatin alma'a ing banyu wal labana lan puan nggih alma ing banyu wal labana lan wal asal lan madu wal khumura lan pira-pira arak fi maq'atin ing dalem nggon palungguhan fi maq'adi sidqin ing dalem nggon palungguhan sidqin kang temen majlisin tegese temen hakin kang hak la lagwa ora ana lelahan iku maujud fi majlisin fi ing dalam majlisin wala ta'tima lan ora ana dosa iku maujud
urida den karepake bihi kelawan majlisin apa aljin sucinis wa qur'an den waca apa maqaidu lafat maqaidu ada yang membaca maq'adi sidqin semacam ngono ana sing maca fi maq'idi sidqin 'inda malikin muqtadir semacam ngono. Al-mana utamane niku naming setune mutaken niku fi majalis ing dalam pira-pira majalis pira-pira palungguhan minal jannati saing pira-pira kebonan salimatin kang selamat minal lagwi sanging lelahan wa ta'thimi lan dosa. Jadi tidak ada orang di dalam surga itu yang nyeleweng, yang nyeleneh, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Enggak ada manusia di dalam surga itu yang lagh, ta'thim itu enggak ada. Bi khilafin kelawan bedoni. Majalis dunya kelawan bedoni pira-pira majelis dunya. Faqalla mongko kidu apa antaslima yang terselamat apa majalis dunya min dalika sange mengkono-mengkono lagwi wa ta'thim mawari balantina rabbi apa hadha iki maq'adi sidqin khobaran ing dadi khobar sanian kang kaping pindho wa badalan dadi badal wa huwa utawi maq'adi sidqin qosadi kon kang temen ibadlil ba'di kelawan badali sebagian wa ghairihi lan liyane badlil ba'd inda malikin ono sandingi ratu mita matalun sifat mubalaghatun kang mubalaghah ay azizil mulki tesimul ya keratoni wasi'ihi kang jembar keratoni muqtadirin kang kuwasa qadirin tegese kang kuwasa layu jisi ora bisa ngapesake hu ing malikin apa sayun suwiji-wiji wa huwa utai malikin iku Allah Ta'ala Allah Ta'ala wa inda utawi lafad inda iku isyaratun isyarah ila radbati maning derajat wal qurbati lan parek min fadli sanging anugerah Allah Ta'ala Suratul Rahmani utawi iku surat Ar-Rahman. Jadi orang-orang yang takwa itu Masya Allah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begitu nikmatnya mereka berada di telaga-telaganya yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu indah. Nah, itu. Suratul Rahmani utawi iku surat Ar-Rahman. Suratul Rahmani utawi surat Ar-Rahman makiyatun iku bangsa Makkah temurune. Au illa utawa lafat illa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Al ayata. Nutuk sapa sira ing ayat. Fa madaniyatun mongko iku bangsa Madinah temurune. Jadi surat Ar-Rahman itu ada 55 ayat. Semuanya diturunkan di Mekah kecuali lafaz yas'aluhu man fis samawati wal ard. Itu kullu yaumin huwa fi sya'an itu diturunkan di Madinah. Wa hiya utawi suratul Rahman iku siton boten keliru. Jumlah ini ku siton au samanun wa sab'una 78 boten. Mboten 58, 78 atau 76 tuh. Apa nih ayatan-ayate? Jadi surat Ar-Rahman jumlahnya ada 78 ya. Atau ada yang meriwayatkan 76. Makanya antara riwayat satu imam dengan imam yang lain itu beda-beda. Yang paling soreh, paling
paling terkenal, paling itu adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hafiz ya. Imam Hafiz itu meriwayatkan ayat Quran itu ada berapa? Ayat Quran itu ada 6.666 ayat. Yang lain membantah, enggak sampai segitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang ini. Pada ngawur, dia ngitung sendiri. Tidak tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu asbab, enggak sampai 6.000. Nah. Kenapa Al-Imam Hafiz itu mengatakan ayatnya itu meneliti sampai ayatnya Quran itu 6.666? Karena beliau ngaji di depan gurunya, Imam Asim, itu sebanyak 6.666 kali khataman. Bayangkan, ngaji di depan gurunya maju itu 6.666 kali khataman. Nah, makanya kalau sudah saya hitung semuanya nggak sampai segitu. Ya, gue ya, makanya itu sepakati kalau Imam Hasim itu jumlahnya itu. Apa itu? Ono sing saiki wong apa kemelinti neliti Quran enggak sampai segitu dah. Lagi apa Al-Qur'an. Imam Hafiz itu ngaji di depan gurunya, setoran di depan gurunya 6.666 kali khataman. Makanya beliau sepakat bahwasanya ayatul Quran itu jumlahnya keseluruhannya adalah 6.666 ayat. Ini kan Imam Hafiz yang diikuti oleh mayoritas ulama dunia qurra'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahnya ayatnya 78 ya. Wong kadang ngaji urung khatam ya, pemliti Mustad wis neliti enggak ada, ayatnya enggak ada segitu. Cuma 6.000 berapa. Geblek ini. Jadi Imam Hafiz ngaji di depan gurunya berapa kali? 6.666 kali khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Monggo. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Bismillahirrahmanirrahim. Ngajeng sun kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajeng sun kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Gusti Allah niku Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahman utawi Gusti Allah kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahman utawi Gusti Allah kang welas asih ing dalem donya lan akhirat iku 'allama maruhake sapa Ar-Rahman man ing wong syaa kang kersa sapa Ar-Rahman. Ar-Rahman utawi Gusti Allah kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat iku 'allama maruhake sapa Ar-Rahman man ing wong syaa kang kersa sapa Ar-Rahman maruhake napa Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Mulane sing paling apik niku ngerti Al-Qur'an. Nggih, ngertos Al-Qur'an, ora pinter Al-Qur'an. Wong saiki akeh pinter hadise, yo pinter Qur'ane, pinter hukume, mantek balaghah dingge minteri wong. Zaman saiki. Awake kudu ngertos. Nek mun ngertos niku di kaca. Al-Qur'an niku sebagai kaca kita. Kita punya kaca ya. Kanggo ngaca ngono lho. Mane diarani wong. Kowe sampeyan iki ngaca ngono lho. Ngaca pengaca ning Al-Qur'an. Ning kono ada cerita tentang orang munafikin, ada orang kufar, ada orang yang jahat, ada orang yang baik.
kita, ya Allah, jangan-jangan saya ini golongan munafikin. Ya Allah, jangan-jangan ini saya termasuk orang yang ahli drengki, ahli mengadu domba manusia. Ngaca, kita itu ngaca pada Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu sesuatu kaca yang jernih, yang buat kita itu introspeksi diri, bukan senengane miteni wong lain, ngelek-ngelek manggo Quran, ngelek-ngelek wong nggo Quran. Astagfirullah, iku jenenge wong pinter. Pinter kanggo minteri wong. Padahal Al-Quran itu bukan untuk menghujat orang lain, bukan. Al-Quran itu untuk kita ngaca. Tahu enggak? Kamu nggih. Wong Quran, ayat Quran ngelek-ngelek rono, ngelek-ngelek gua ayat Quran. Astagfirullah. Ini zaman akhir. Zaman perbentuan. Al-Quran dipakai untuk menjelekan. Al-Quran itu untuk ngaca diri kita. Ya Allah, jangan sampai saya itu tergolong orang yang seperti diceritakan Quran ini orang munafikin. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang yang ahli memfitnah itu. Ya Allah, itu ada golongan orang yang suka begini, membuat kerusakan, itu begitu. Jadi Al-Quran itu kacanya manusia supaya dia berkaca. Paham nggak, teman? Iya. Ya Allah, jangan-jangan aku tergolong wong kang males. Gitu. Khalaqan dadekake sapa Rahman al-insana ing menungso. Saiki Quran iki tinggi meden-medeni wong kok. Ngene mboten? Masya zaman akhir iki perbintuan. Ngelek-ngelek menungso, bahkan Qur'ane, wacan Qur'ane wis digawe anu dhewe, wis digawe anu apa? Gawe apa jenenge? Menghai surga, wong lain gak. Iya, Al-Qur'anku sing paling bener, aku salah. Ngono. Itu ngono. Al-jinsa khalaqa tegese ndadekake sapa Rahman al-insa manusa, al-jinsa tegese jinis. Alama merohake sapa Ar-Rahman hu ing insan, al-bayana ing kapertelan, anutqa tegese iso ngomong. Manusa niku nek mboten diwehi la Nabi Adam alaihissalam niku maka dinamakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajari Gusti Allah niku langsung teng manah, beda karo malaikat. Malaikat mulane ngaku niku pinter nabi, ngaku lebih ngertos Nabi Adam. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Nggih Gusti sekarang iya ya Allah, saya mengakui kalau Adam itu tahu segalanya. Iya. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam itu kan malaikat kan protes. Ya Allah, kenapa yang jadi pemimpin kok Adam? Jadi khalifahnya di surga Adam, kan baru diciptakan. Kenapa bukan kami-kami yang sudah lama? Nah, maka dijawab, lah kamu itu bisa apa? Ngerti apa? Ngerti apa? Coba kamu sebutan. Itu namanya apa? Malaikat mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Orang ngerti disuruh nyebutin benda itu enggak bisa. Nah, malaikat itu ya bisanya kalau umpamanya diciptakan Allah Ta'ala untuk takbir, ya bisanya takbir tok, Allahu Akbar, Allah, ngono tok sampai nanti hari kiamat. Ngono. Ada malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala itu cuma subhana rabbil azim, yo ngono tok uripe. Ana sing malaikat iku takbir yo ngene tok, ngene. Ngono. Ana malaikat iki sing tukang nyatet yo nyertini nyatet tok. Oh, iki termasuk elek. Oh. Ana sing tukang nyateti apik, yo apik ngono tok artine. Mbok takoni lain ora arti. Mulane malaikat mungkar nakir kuwi digetak karo apa Imam Sibaweh, ndredeg mewel. Lho iki takoni. Kawulane Gusti Allah, hai hamba Allah, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Malaikat apa sinten Imam Sibaweh santai-santai. Wong kekasih Gusti Allah tangi. Sampai niku tekok man robuka. Sampeyan apa ngerti man niku kalimah apa? Gimana? Malaikat ndredeg kaget lho. Ini gimana ini? Baru kali ini aku nemuin orang tak tanya malah balik nanya. Duh, ini bukan orang sembarangan ini. Coba sampean man robuka. Man itu kalimah apa? Malaikatnya mepel. Malah ganti digetak sinten Imam Sibaweh. Akhirnya malaikatnya sowanten Allah, ya Allah, itu ada hambamu yang sangat nyeleneh ya Allah. Bagaimana dia saya tanya malah balik nanya saya. Nah itu. Malaikat mungkar nakir serasa ndok takoni iku wong iku. Wis keisonen. Mbok takoni sapa pangeranmu, sapa nabi, ya iso wong itu orang alim, orang yang
Ahlul ibadah, orang yang dekat dengan itu kekasih, biarkan dia istirahat. Ngeten iki. Oh, nggih nyuwun sewu Imam Sibawai kula mboten kenal sampean. Pun mboten sakola takoni sampean pun mesti isone. Kula tak balik mawon. Ngoten iki. Oh iya, malaikat mungkar yo isone ngono tok, man rabbuka man nabiyuka madinuka ma kitabu isone ngono mbok takoni lain yo ndredeg malaikat mungkar nakir. Iya. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika waktu dites itu bisa semuanya. Wahai Adam itu apa? Oh, itu namanya jendela ya Allah. Kalau bahasa Inggrisnya window, ya di semua. Maka seluruh bahasa di muka bumi ini sudah dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Oh, itu apa namanya? Oh, itu namanya pintu, door. Oh, itu namanya apa? Oh, itu namanya lawang, bosnya. Ngono. Dan lain sebagainya wis basa apa wae ning donya Inggris apa dimasukno ning kalbune Nabi Adam. Bahkan sampai diceritakno apa ana piring gede, ya toh? Ana cangkir cilik sedanten. Apa Adam niku namine cangkir ya Allah. Oh niku namine apa namanya? Piring iku namine baju ngeten. Bahkan sampai ning gone tafsir niku diceritakan di dalam kitab tafsir Sawi sampai apa namanya? Kentut kecil, kentut besar, semua sudah diajarkan dalam kitab tafsir itu. Itulah apa namanya? Ilmu apa namanya? Ilmunya Allah atau musammayat yang ada di dunia ini sudah diberikan kepada Nabi Adam tanpa harus belajar Nabi Adam itu. Nah, itu. Maka malaikat mengakui, oh, kalau begitu memang saya kalah ya Allah. Adam tidak usah diajar. Kalau malaikat diajari dulu. Hei malaikat, kamu kuciptakan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya bisanya itu tok sampai nanti kiamat. Ya ngono tok. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya ngono, sejak dia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Makanya salat itu adalah gabungan ibadahnya malaikat mulai dari bumi sampai di Sidratil Muntaha. Makanya orang salat fardu itu, kamu tahu ya? Itu adalah ibadahnya seluruh malaikat dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha. Makanya kita nggak boleh ninggalin sholat fardu. Karena begitu dahsyatnya pahala sholat fardu. Nggak ada umat-umat zaman dulu sholatnya seperti umatnya Nabi Muhammad ini. Nah, sholat Nabi Muhammad. Makanya kita sangat beruntung. Ngibadahnya malaikat Nabi zaman dulu, malaikat zaman dulu mulai di bumi dan Sidratil Muntaha itu digabung sampai di dalam Sidratil Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai akhirnya. Itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sudah masuk di Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang menjalankan sholat, menjalankan seluruh ibadah. Satu kali ibadahnya manusia sama dengan ibadahnya malaikat mulai dari bumi sampai Sidratil Muntaha. Betapa dahsyatnya, besarnya pahala sholat fardu. Ngono, paham ya? Saya ngomong asamsu tawi srengenge wal qamaru lan lemburan iku bi husbanin kang mlaku karone kelawan hitungan. Lawan hitungan jadi mata itu Rasulullah itu ya yang menciptakan kalender ya Rasulullah. Itu. Jadi Rasulullah ya bumi ini berputar tuh beberapa kali. Makanya bumi itu orang-orang Islam zaman-zaman awal di zaman salaf ya, periode sahabat, periode tabi'in itu meneliti bumi itu bulat, bukan seperti sekarang ada orang-orang bumi itu seperti koin piring, bukan. Itu doktrin daripada orang-orang yang di zaman kesesatan awal. Nah, makanya di zaman seperti Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, seperti Imam Jabir, mereka membuat suatu tempat observasi, melihat bintang-bintang di langit. Oh, bumi itu ya bukan bulat, bukan datar begini, bukan, tapi bulat. Ya, mereka mematahkan para doktrin-doktrin sesat orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu bumi itu datar. Itu. Nah, ini berdasarkan ya berkhusban, ada hitungannya. Itu. Lah nek bumi ki ngene lah piye? Mosok ceplak ngono, tak ganti siang malam. Kalau bumi itu datar, ya semuanya kalau siang ya siang semuanya. Nggih mboten? Iya enggak? Kalau bumi itu datar, semuanya dari arah manapun ya kalau siang ya siang bareng, kalau malam ya marang bareng. Kalau bumi itu datar. Kalau mboten. Makanya dengan ayat ini ya bumi itu ya bulat.
berputar. Ya, berputar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dunia ini diprotek oleh Allah Ta'ala dengan adzan. Makanya bumi itu berputar. Bulat bentuknya. Karena apa? Adzan ini saling sambung menyambung. Ya. Mungkin di Maluku sini, Maluku sini sudah selesai adzannya, di daerah lain ya. Di daerah lain misalnya umpama di sini. Hayya 'alal falah. Itu di daerah lain ada yang baru hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Di daerah lain ada yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di daerah lain ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Di lain ada yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berputar terus. Adzan ini akan memprotek bumi. Sampai nanti akan datang suatu ketika musholla tidak terkumandang adzan, masjid tidak terkumandang adzan. Terputuslah protek bumi ini. Dari atas, dari bawah, des. Keluarlah makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Ketika perayaan dan udah nggak ada adzan, maka terputuslah protek bumi. Des, keluarlah makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj. Maka adzan itu terus. Dimanapun manusia. Maka ketika kurang dari 40 manusia yang ada di dalam hati, ada kurang dari 40 manusia yang di dalam hatinya tidak ingat Allah. Di dalam hatinya tidak ada yang menyebutkan Allah, maka terputuslah adzan ini, terputuslah temboknya yang memenjara makhluk namanya Ya'juj Ma'juj. Dia keluar, dier. Malaikat Ya'juj itu keluar, dies. Hancurlah bentengnya dan dia menjemput rajanya yang bernama Dajjal yang sekarang masih diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu pulau. Dia akan menyeberangi lautan, terbang, ya itu bisa terbang. Ya, seperti kumbang yang raksasa yang sangat besar. Itu. Waktu dia menjemput Dajjal itu, seluruh tempat-tempat yang dilewatinya akan dijatuhi kotorannya itu. Hancurlah tempat-tempat itu. Ada kebun, ada rumah, ada siapapun manusia yang dilewati oleh makhluk itu akan hancur semuanya. Nah, sampai dia nanti menyeberang ke suatu pulau terpencil tersebut, mengambil rajanya yang bernama Dajjal itu untuk memimpin peperangan, menghancurkan seluruh manusia di seluruh bumi ini. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillah. Ya jirian. Wa najmu tawi. Ya jiran tidak melakukan apa al-qamaru bihusban. Wa najmu tawi cukulan. Mata tegese cukulan lasa kok kang ora ana wit iku maujud lahu kaduwene ma minan nabati sanging cukulan. Wasajaru lan wit ma iku tegese perkara lahu tetep kaduwene asyajar sakun utawi wit. Jadi bahkan Allah Ta'ala ini menciptakan memberikan. Jadi di dalam Quran itu sudah ada semuanya. Ada ilmu biologi, ilmu geografi itu. Bahkan Allah Ta'ala itu menciptakan ada pohon-pohon yang ada tanaman-tanaman ya, yang dia punya pohon dan tidak punya pohon. Ya ada rumput, ya ada yang tinggi. Yasjudani sujud apa karane an-najmu was-sajaru. Ya khudu'ani tegese ndip-ndip apa an-najmu was-sajaru bima kelawan perkara yuradu kang den karepake apa ma minhuma sang an-najmu was-sajaru. Mereka semuanya bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Maka seluruh alam ini, seluruhnya mereka semuanya bersujud beribadah kepada Allah. Makanya jadi orang itu jangan suka bikin kerusakan bumi itu. Gratil, tangane lewat-lewat ngono ana apa jeneng ana wit-witan, goblok. Ya Allah, ana kayu-kayu coklek-coklek. Ya Allah, mereka sedang bertasbih kepada Allah. Ya, kecuali kalau itu memang untuk dimakan, ada buahnya, ambil. Ya ngambil buah ya sambil baca bismillah, gen ora kepleset tiba sikilmu kesleo. Ngene mboten? Ya amit-amit lah, ya ta?
Pohon itu kan begitu. Pohon itu sedang bertasbih kepada Allah. Ketika kamu makan, kowe gak mencret. Ngerti lho? Ya ngomonglah. Kamu ajak ngomong itu tanaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lek pohon. Tak juga buahmu ya gimangan. Ngono, di dalam hatimu bilang lah, amit pamit lah. Mereka sedang bertasbih kepada Allah, ya tak? Mereka sedang bertasbih itu bumi. Bumi mengeluarkan tanaman, tanamannya kita ambil baru gak. Lah kowe apa tahu ngwai? Anu, apa jenenge wit pelem? Nya wit pelem kowe tak wae sedekah. Tiap hari kita yang dikasih sedekah oleh tanaman. Gitu. Ono semangka urip, apa kowe tahu ngwai semangka? Ya paling mbok rabuk tok, gitu. Biar ngono mbok pangan meneh. Ngene ngoten. Niku ngoten. Mereka semua bertasbih kepada Allah. Maka kalau tanaman itu ya diajak komunikasi. Maka tanaman itu kalau kepengin baik, ya harus diasuh tanaman itu seperti saudara kita, ngono. Tapi yo ojo mbok jak omong tanduran kowe diarani wong gendeng. Oh, semangka. Oh, kedele ya kamu sayang ya, sayang nanti tumbuh yang baik. Ojo kowe diarani wong gendeng. Tapi kamu sambil nyemprot, sambil apa mupuk ya, baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Allah sambil jalan sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu. Tanamannya itu ya Allah mereka sedang bertasbih dan mendengarkan kita membaca sholawat, maka berkahlah itu. Ngono. Wasama alan langit rafa'an dhuwurake sapa Ar-Rahman ha ing sama. Wa badu alan yalahake sapa Ar-Rahman al-mizana ing mizan. Atbata tegesin tepake sapa Ar-Rahman al-adla ing adil. Allah tadghaw fil mizan al-fadl. Plasma.